Oke, kembali lagi di Koder Serabutan ya. Dan kali ini saya cuman share pengalaman aja menggunakan beberapa controller yang pernah saya pakai. Dan saya ini emang programmer cuman agak gamer gitu lah. Suka hobinya tetap suka ngegame jadi pasti pakai controller kayak gitu. Dan kok ini semua controller yang udah pernah saya pakai mulai dari Xbox One, kemudian Xbox Series X, kemudian di Xbox ada Elite juga, Elite Series 2 Pro, kemudian ada controller PS5. Sayangnya nggak ada saingannya yang ini ya. Saingannya Elite ini itu PS5 yang H. Itu lebih mahal daripada ini dan terlalu overpriced lah untuk saya. Jadi nggak bisa beli ya beli yang semampu saya aja. Dari yang pertama ini Xbox Series One aku beli itu 2019 dan sekarang masih tak pakai jadi udah 5 tahun gitu ya. Kalau dilihat di sini, nah ini masih berfungsi dengan aman gitu. Dan untuk error kontrolernya nggak terlalu gede gitu. Cuman ya tetap errornya banyak apalagi yang ini yang left-nya, yang right-nya nggak terlalu. Kita coba tes circular ya. Yang left-nya sampai 16%. Kalau yang kanannya itu ini 11%. Jadi ya lumayan gitu. Lumayan banyak errornya, udah 5 tahun juga. Dan kanannya ini sampai 0,09, 0,7. Ya tapi ini enak banget sih. Aku lebih suka stick ini daripada stick PS. Setelah beli ini, kemudian saya beli ini ya, stick PS5 controller ini. Dan ini emang apa ya, premium banget sih. Aku lihatnya daripada ini udah improve dari segi tombol. Dari segi tombol udah enak banget apalagi R2 L1 L2-nya. R2 L2-nya enak banget soalnya ini feel-nya tactile dan aku secara pribadi suka tactile daripada linear kayak gitu. Untuk tombolnya ini semuanya silence, beda dari yang Xbox yang ini. Ini nggak silent sama sekali, ini berisik ya. Kalau coba tak dekatkan di mic ya. Nah, gitu ya. Dan kalau yang ini silence banget dan aku suka banget tombolnya, suka haptic triggernya. Waktu aku main Last of Us gitu ya, itu ada perbedaan haptic trigger. Jadi antar tembak yang pistol, tembak sniper gitu pakai panah itu kerasa banget, imersif dan bagus lah pokoknya. Vibrationnya juga bagus banget karena ini kan nggak cuman dua gitu vibrationnya. Jadi ada di kanan kiri atas gini. Jadi rasa getarannya itu lebih smooth daripada yang ini. Yang ini getarannya itu udah kayak apa ya? Udah kayak gempa gitu. Dan waktu ada vibrant, ini getar sampai yang ini cangkang buat baterainya itu kadang ikut gerak gitu. Jadi berisik. Karena mungkin udah lama ya, udah sering tak pakai juga. Untuk dari segala lini ini pasti menang. Cuman untuk ngegame ya, aku lebih suka pakai ini ya. Waktu sebelum ada dua ini, aku lebih suka pakai ini daripada ini. Ini tuh udah tak biarin nganggur gitu ya. Karena game-gameku itu game yang kayak rada RPG, ya game triple A gitu ya, TPS gitu. Game-game yang kayak gitu. Jadi game-game TPS itu third person itu harus gerak pakai analog left ini, kemudian analog kanan ini buat kamera. Kemudian untuk ganti item biasanya pakai D-pad. Nah, kalau pakai stick Xbox itu lebih enak karena tangan kiri itu jempolnya nggak perlu lepas gitu. Kalau mau ganti item yang ada di D-pad. Jadi bisa pakai jempol sebelah kanan, tak 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 gini doang. Nah bedanya sama PS5, ini kan analognya sebelah kiri. Ini untuk movement dan aku nggak mau ngelepasin jempol kiriku. Dan aku butuh ganti item di D-pad gitu. Jadi agak susah masa sebelah kanan kan nggak mungkin. Kalau pakai telunjuk juga susah. Aku harus ngelepas ini juga. Masa aku harus ngelepas ini, jadi posisinya berhenti dong orangnya. Jadi ya itulah layout PS ini
kurang sesuai menurutku ya. Untuk keperluanku yang ganti item pakai D-pad itu. Jadi itu agak susah dan ya aku lebih milih pakai ini. Kayak gitu. Dari segi bobot sih biasa aja sih. Mereka berdua sih sama gitu. Apalagi ini diisi baterai dan baterainya juga berat, ini termasuk bukan baterai yang biasa, baterai isi ulang dan ya jadi lebih berat. Tapi kalau aku timbang ya sama. Dan juga masalah PC sih. Kalau masalah PC aku biasanya main itu di laptop ya. Kalau misal keluar aku main pakai laptop, pakai Bluetooth. Jarang banget aku pakai kabel karena aku nggak suka pakai kabel. Aku biasanya main itu di ruang yang lebih luas gitu, laptopnya agak ke sana dan aku aku rebahan di kasur gitu, lebih enak mainnya kan. Jadi wireless itu nomor satu buat saya. Jadi untuk gamer PC ya, terutama untuk wirelessnya Xbox itu masih nomor satu sih menurutku ya. Karena untuk PS5, kontrol PS5 itu bisa kebaca kayak kayak yang di sini, bisa kebacanya itu pakai kabel doang. Kalau nggak pakai kabel bisa connect Bluetooth, cuman nggak bisa kebaca kayak gamepad. Yang bisa ngebaca stick PS5 itu Steam ya. Steam itu bisa ngebaca PS5, bisa ngebaca sticknya Switch, bisa ngebaca semuanya lah inputan. Dan jadi untuk wirelessnya terbatas untuk game-game Steam aja. Ya, sedangkan gameku itu kan kadang aku beli dari Ubisoft, Ubisoft Connect, kadang Epic Games gitu ya, kadang Origin juga. Jadi nggak semuanya melalui Steam ya. Apalagi dulu waktu aku main sama temenku gitu, mainnya itu PES dan PES-nya dia, mohon maaf, PES-nya dia itu belum berbayar gitu ya. Jadi dia pakai stick lah dan aku bawa dua ini. Dan untuk connect-nya ini lebih gampang dan ini lebih susah karena yaitu tadi nggak kebaca, harus pakai kabel bisa, atau mau pakai software kayak 360 atau yang lainnya gitu juga bisa buat ngebaca inputnya kontrol PS5 ini. Nah itu minusnya sih, agak ribet di connectivity buat wireless, apalagi untuk gamer PC yang mungkin kalian masih belum punya uang dan masih terjebak dalam game crack-crack kayak gitu ya. Ini nggak terlalu rekomen sih menurut gue ya. Ngapain juga beli stick yang mahal, ini harganya 1,3 ya. Sedangkan game kalian nge-crack. Kayak agak nggak make sense sih, cuman ya oke lah. Lanjut kemudian ke sini. Ini kakakku yang beli dan ini aku nggak tahu ya kenapa kok analognya sangat bagus banget. Setauku nggak sebagus ini deh. Ini analognya presisinya bagus banget loh. Errornya 0,0002. Ini emang jarang dipakai sih. Cuman errornya ya, kalau misal aku tes circularity ini, errornya itu gede banget. Gede banget. Aku nggak tahu nih kok. Perasaan dulu nggak segede ini deh. Nggak segede yang ini. Ini aja nggak terlalu gede harusnya. Tuh. Nah, ini aja 16% sama 11% untuk yang Xbox One. Kalau misal yang Xbox ini, sama Tian, tanya lain lagi. Ini sampai 18%. Aku nggak tahu kenapa. Apa ini diganti sama kakakku ya? Kayaknya enggak deh. Ya intinya gitu ya. Untuk segi analog sih, aku rasa sama aja sih. Nggak ada bedanya yang One sama yang Series X. Untuk buttonnya juga sama. Sama berisiknya juga. Aku lebih suka buttonnya ini sih. Ini silence gitu ya. Untuk D-pad-nya ini emang oke. D-pad-nya wujudnya agak beda dan ini ternyata lebih oke karena kalau misal mau press diagonal itu lebih enak gitu. Karena di tengahnya ada apa ya? Ada perantara plastiknya jadi bisa neken dua-duanya sekaligus. Kalau yang di sini, kalau yang di Xbox One itu kan nggak mungkin, harus neken dua-duanya gini. Nggak bisa neken diantaranya ini. Kayak gitu. Dan untuk ini LB, RB
lebih enak sih menurutku ya daripada yang ini. Karena ini udah kayak loose gitu. Udah terlalu loose, dan sedangkan ini masih smooth. Masih enak kliknya, tik-tiknya masih keren. Untuk triggernya juga sama sih, nggak ada bedanya. Cuman plastiknya yang agak beda. Plastik yang ini agak lebih kasar, jadi lebih enak buat dipegang gitu. Nggak gampang slip. Sedangkan ini udah bentukannya itu halus gitu, jadi gampang slip. Udah lanjut di Xbox Elite Series 2 Pro. Dan ini yang selama ini aku pakai ya, karena fiturnya udah banyak banget dan udah nggak bisa ngalahin semuanya ini ya. Meskipun kalau dalam segi tombol itu masih sama aja. Ini sama ini itu masih sama, masih berisik, dan aku nggak terlalu suka yang berisik-berisik gitu ya. Kemudian untuk analognya ini the best daripada semuanya, meskipun ini kita lihat errornya itu agak agak gede gitu ya. Tuh ada sampai 0,09 untuk yang sebelah kiri gitu. Tapi fiturnya sama feel-nya gitu enak cuy. Tes circularity-nya juga nggak terlalu bagus sih. Ya standar bagus lah. 8% sama 7%. Cuman untuk feel-nya itu bisa kalian atur karena paket pembeliannya itu juga menyediakan beberapa macam tool gitu ya. Jadi dari segi analognya itu magnetik, bisa dipegang, bisa dicopot kayak gini, bisa diganti, ada tasnya, kemudian ada charging docknya gitu. Ini kalian nanti tancapin di USB-C dan langsung ditempelkan di sini kak. Tinggal kebalik ya gini ya. Nah, tinggal kayak gini. Tuh membantu sekali. Apalagi ini bisa dipasang di pouchnya ini. Dan di sini tuh ada lubang USB-nya juga, kalian bisa langsung masuk ke charging docknya. Jadi di sticknya ini langsung nempel ke charging dock kayak gitu. Ini juga ada penguncinya. Ini juga ada penguncinya. Penguncinya ini untuk ngatur analognya, yang mana analognya ini punya 3 profile. Yang pertama itu yang biasa, jadi nggak terlalu kuat gitu. Jadi gampang untuk di kanan kiri gitu. Yang profile kedua agak lebih berat. Kemudian yang profile ketiga makin berat lagi. Dan kalau dilihat di sini, kalau misal profilnya berat, itu errornya nggak terlalu banyak gitu. Beda kalau misal ini di ke profil yang pertama, errornya agak lebih tinggi. Seperti itu. Dan juga ini punya fitur yang replace yang ini, di padnya juga bisa milih ya bentukannya. Mau bentukan yang kayak Xbox One atau bentukannya yang kayak Xbox Series X. Dan juga ini tuh metal gitu, enak banget buat dipegang, dingin dan kerasa premium gitu daripada ini yang cuman plastik doang. Ini emang bagus banget sih, kerasanya premium cuy, karena besi ini. Dan aku lebih sering pakai yang ini ya, karena yang tadi yang sudah saya bilang, kalau misal klik diagonal itu lebih enak. Oke, dia punya fitur profile juga di sini. Profile ini tuh bisa mengatur tombol rear buttonnya, ini pedalnya bisa diatur, dan aturnya itu pakai software Xbox Accessories. Nah, ini nggak bisa tak gunakan, harus pakai kabel. Oh ya, kalau pakai kabel udah langsung bisa nih configure. Seperti ini. Triggernya juga bisa diatur ya. Jadi mau seberapa gitu.
Vibration-nya juga bisa diatur. Mau vibration yang sebelah sini ada 4 ini ya vibration-nya, dan ini enak banget vibration-nya. Meskipun nggak kayak PS5, sebenarnya lebih bagus PS5 ya menurutku untuk vibration. Tapi ini vibration-nya lebih smooth gitu. Dan juga bisa diatur kalau misal nggak mau getarnya terlalu gede. Bedanya kalau PS5 nggak ada ngaturnya gini, nggak ada ngatur softwarenya. Nah itu yang agak kurang. Untuk triggernya sendiri ini tuh bisa diatur ya, profilnya. Jadi ini punya tiga kedalaman gitu. Yang dalam banget, atau sedang, atau yang langsung klik gitu. Jadi kalau misal kita lihat di sini, nggak kelihatan lagi. Oh ya ini. Oh, ini profil yang langsung gitu. Langsung nggak pakai dalamnya itu dihilangin. Ini kalau setengah, kalau medium kayak gini. Kalau biar dalam banget kayak gini. Karena aku main Cyberpunk ya. Jadi sebelah kiri itu aku pakai yang medium buat bidik gitu ya. Pakai LT. Kemudian ngegasnya biasanya aku ngegas mobil itu pakai RT, dan itu gasnya harus pelan-pelan gitu ya. Jadi harus pakai profil yang lebih deep gitu. Ya aku kayak gitu. Dan juga untuk pedal ya. Pedal ini terbuat dari besi dan magnetik, bisa dicopot kalau misal mengganggu. Tapi menurutku ini sangat bermanfaat dan mesti tak pakai kalau aku main. Mungkin di setiap game itu aku main pakai ini ya. Karena penggantinya di pad. Penggantinya ini jadi jarang tak pakai karena fungsinya ini tak pindahin ke pedal semuanya. Karena lebih cepet aja sih. Enak sih. Ya gitu ya. Jadi sebenarnya profil ini juga membantu sih menurutku. Aku kalau main game Cyberpunk biasanya ini tak pakai buat ABXY-nya untuk pedalnya. Jadi aku nekan ini tuh jadi ABXY. Kemudian kalau misal aku main kemarin itu Plague Tale Requiem, karena harus ganti-ganti profile slingshotnya gitu. Jadi aku pakai ini. Assassin's Creed juga pakai ini gitu. Biar nggak neken ini. Jadi ini seringnya nggak tak tekan, malah neken pakai pedal. Karena aku nggak mau neken ini tuh emang agak jauh dan juga nggak mau ninggalin jempol kiri gitu. Tapi karena aku udah ada pedal, aku udah nggak kayak kalau main stick yang nggak ada pedalnya, kayak kurang gitu, ngerasa kurang. Aku aja sempet mikir ya, karena ini semuanya itu belum Hall effect untuk analognya. Ini masih biasa gitu. Meskipun ini ada pengaturan yang keren banget tadi ya. Aku juga kepikiran buat beli yang ini, Guli Kit King Kong 2 Pro. Ini udah Hall effect dan reviewnya udah bilang ini bagus-bagus banget gitu loh. Untuk analognya, untuk connectivity-nya udah keren. Tapi sayangnya ini nggak punya pedal kayak gini. Ini yang agak buat pertimbangan untukku ya. Ternyata pedal itu sepengaruh itu menurutku ya. Jadi kalau bisa, kalau milih stick ya yang ada pedalnya lah, itu enak banget. Oke, sekarang konklusi aja ya. Jadi kesimpulan dari semuanya ini, kalau mau bilang yang paling murah, tetap ini sih. Kalau untuk base budget gitu, base budget ini Xbox One atau Xbox Series X. Aku juga lihat di all shop gitu ya, yang jualan Xbox Series ini, yang Xbox One itu udah jarang kayaknya ya, udah nggak ada ya. Aku pikir kalau ada ya harganya lebih murah daripada ini, karena ini harganya itu 600-an, 600 sampai 700, mungkin ada yang 500 gitu. Aku ngiranya ini bakalan lebih turun gitu, tapi ternyata tak lihat gitu kok udah jarang yang jual gitu ya Xbox One.
Kalau ada yang jual gitu menurutku ini worth it gitu. Kalau misal harganya cuma 400 atau 300 ya, ini worth it banget. Karena ini enak banget cuy. Aku udah pakai 5 tahun loh nggak rusak-rusak. Aku mainnya agak hardcore ya. Kalau kalian tahu sehari itu bisa main 7 jam, 8 jam itu bisa. Kalau misal libur ya. Kalau misal libur. Kalau nggak libur ya 3 jam, 2 jam gitu main. Dan ini bagus banget. Apalagi baterainya itu double A. Oh ya, masalah baterai ya. Ini masalah baterai double A itu kalau habis bisa langsung diganti. Aku udah nyiapin kayak gini ya. Jadi kalau habis langsung tak ganti, langsung tak cas yang satunya. Itu cepet, itu enak. Jadi langsung bisa dipakai wireless. Ini juga kayak gitu double A. Keuntungannya kayak gitu. Nah, jeleknya di PS5 itu nggak ada baterai cuy. Kalau misal habis dan juga ini baterainya itu cepat habis menurutku ya. Jadi aku udah ngecas semalaman gitu ya. Aku main seharian, besoknya itu udah habis. Dan aku kesel itu. Aku harus nyolokin lagi pakai kabel. Gak tahu ya kok cepet habis ya. Atau mungkin aku ngecasnya kurang lama gitu. Ya bisa jadi. Cuman ya menurutku baterainya jelek aja. Beda sama ini ya. Beda sama yang ini. Elite Series X ini. Aku pakai seminggu, kayaknya seminggu lebih ya, seminggu 2 minggu gitu. Nggak habis-habis coy. Untuk klaimnya ini bilangnya 40 jam ya. 40 jam. Tapi aku nggak ngetes ini beneran 40 jam atau enggak gitu. Tapi aku ngetes main ini selama beberapa minggu. Kalau nggak salah itu ya mungkin hampir 2 minggu lah ya. Soalnya kadang ini waktu aku selesai main langsung tak taruh. Langsung tak taruh di charger docknya kayak gini. Karena ini simple banget gitu. Lebih enak gitu. Dan kadang kalau lupa tak taruh ya, itu bertahan beberapa minggu. Seminggu lebih kayaknya ya bertahan ini. Untuk baterainya ini udah bagus banget. Cuman kalau masalah segi bobot emang ini lebih berat emang. Tapi aku suka. Secara pribadi aku suka. Dan kalau masalah feel tetap masalah feel itu ini nggak bisa dikalahin sih menurutku ya. Feel tombol. Ini enak banget tombolnya. Daripada ini loh. Ini meskipun Series X, Series Elite. Aku suka ini, sih. Tombolnya keren, aku suka ini. Heran aku. Kayak silent dan elegan gitu. Apalagi triggernya ini tactile. Dan ini triggernya itu nggak tactile. Linear biasanya. Kayak ya sama kayak ini, sama kayak ini. Feel-nya itu sama. Cuman materialnya lebih bagus aja gitu. Tapi untuk masalah ergonomik, aku masih lebih suka Xbox untuk aku pribadi karena lihat aja ini lengkuannya itu lebih ke dalam Xbox daripada PS5. PS5 itu agak lebih mengkotak gitu dan orang itu pegangnya pasti gini daripada Xbox yang gini gitu. Lebih gini gitu lah. Paham gak sih? Paham ya? Ya gitulah ya. Jadi seperti itu. Sekarang aku pakai ini, terus pakai ini karena aku suka. Untuk input latency sih aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mempermasalahkan karena ya rata-rata biasa aja sih ya. Input test ya, misalnya ini aku coba input test yang ini. Tuh. Ini pakai koneksi Bluetooth jadi 7, ya rata-rata 7-9 gitu ya. Ini berapa ya? Nah 9 milisecond. Nggak cepat sebenarnya aku tahu. Ya, untuk gamer yang seperti saya, aku bukan kompetitif gamer. Pakai triple A biasanya juga gamenya dan nggak terlalu mempengaruhi masalah performa aku buat ngegame. Yang penting nggak terlalu ngelek-ngelek banget gitu lah. 9 milisecond ya udah cukup lah ya, nggak sampai setengah detik. 1 detik itu 1000 milisecond ya kalau nggak salah. Ini tuh cuma 9. Ya seperti itu ya. Review stick menurut saya tergantung preferensi orang masing-masing. Dan menurut saya karena aku game casual, game triple A gitu-gitu ya, dan mengutamakan wireless gitu ya,
ini the best wireless daripada ini ya. Untuk wireless aku nggak nyaranin pakai PS5 sih, karena ya baterainya itu tadi ya. Mendingan yang ini karena dia pakai double A. Kalau misal habis langsung langsung replace, selesai, ganti gitu. Kita langsung bisa lanjut main. Kalau misal kalian lihat di marketplace ini lebih murah, mending pakai ini daripada upgrade dikit ke ini. Menurutku nggak terlalu worth it ya, karena sama aja gitu loh. Emang lebih enak, itu enaknya tuh cuman dikit gitu yang Xbox One. Tapi kalau udah nggak ada Xbox One ya pakai Series X lah, nggak apa-apa. Gitu aja dari aku. See you in the next video, bye.